Halo sobat semua, tentunya dalam pemesanan sebuah kapal oleh seorang owner kepada pihak maker atau pembuat galangan, tentu memerlukan beberapa proses tahapan. Nah, tahapan ini biasa kita sebut dengan ship spiral design. Nah, kita lihat tahapan berikutnya. Jadi tahapan ship spiral design ini kita akan mulai dari yang pertama ada hull form, kemudian ada powering, ya, jadi power requirement, kemudian ada propulsion system, kemudian ada arrangement, kemudian ada structure, kemudian ada leg ship weight, kemudian ada capacity, dilanjutkan dengan stabilitas, kemudian ada auxiliary system, kemudian ada hull machinery atau cargo system, kemudian electric atau electronic navigation system, kemudian ada design for production, nanti seperti apa, kemudian ada noise-nya, kemudian shock design load, kemudian dilanjutkan dengan integrated logistic support, kemudian ada tentu cost. Nah, semuanya ini kita akan evaluasi. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu hull form dan dimension. Jadi di mana hull form dan dimensi ini adalah ukuran utama kapal dan bentuk kapal, terutama bentuk lambung yang bisa kita lihat di sini. Jadi di hull form ini kita akan mempunyai bentuk, katakan kapal A, kemudian ada B, kemudian C, ini akan berbeda-beda. Tentunya nanti berbeda-beda koefisien bloknya. Nah, kemudian kita punya dimensi yang utama di dalam sebuah kapal ya, adalah yang pertama adalah LPP atau length between perpendicular. Jadi ini adalah jarak panjang kapal. Kemudian kita punya beam atau breadth ya, adalah lebar kapal. Kemudian kita punya draft, yaitu syarat kapal. Syarat kapal ditunjukkan oleh garis ini. Jadi ini permukaan air laut. Kemudian ada H, yaitu height atau ketinggian kapal dari mulai lunas sampai ke main deck di sini ya, lunas di sini sampai ke main deck di sini. Nah, berikutnya kita akan melakukan evaluasi powering requirement. Jadi setelah kita menentukan bentuk lambungnya seperti apa, kemudian dimensinya berapa, nah tentu kita akan mencari hambatan-hambatan yang terjadi pada kapal yang akan kita desain nanti. Sehingga akan diketahui berapa power nanti yang akan dibutuhkan agar bisa mendorong atau kapal bisa melaju dengan kecepatan yang kita inginkan atau owner inginkan. Bisa kita lihat di sini bahwa penggerak utama yang dibutuhkan oleh kapal, jadi ada engine, main engine di sini, nanti akan disalurkan melalui sistem transmisi di sini, kemudian dihubungkan dengan propeller sehingga akan menghasilkan daya dorong. Nah, selain power requirement untuk main engine di sini sebagai penggerak utama kapal, kita juga akan mengevaluasi power yang dibutuhkan untuk kebutuhan listrik di kapal. Oke, nah selanjutnya akan dilakukan tahap evaluasi untuk propulsion system. Nah, propulsion system ini kita punya beberapa pilihan. Jadi bisa secara mekanik, artinya engine dihubungkan dengan shaft, kemudian dihubungkan dengan propeller. Kemudian ada sistem elektrik. Ya, sistem elektrik nanti ada dua. Jadi engine, kemudian menggerakkan alternator sehingga menghasilkan listrik. Kemudian listrik ini akan mensuplai motor di sini. Jadi motor ini nanti yang digunakan untuk propeller. Nah,
putaran motor ini akan diatur oleh motor drive. Nah, pilihan yang kedua untuk yang elektrik, jadi main engine dan auxiliary engine untuk kebutuhan listrik dijadikan satu, tentu di sini juga menggunakan motor. Nah, propulsion system itu bertujuan untuk menyediakan daya dorong oleh engine kepada kapal. Tentu kita harus merencanakan atau mendesain seperti apa yang sesuai dengan kriteria maupun keinginan owner. Nah, selanjutnya, evaluasi selanjutnya adalah arrangement. Jadi, arrangement ini adalah penataan tata ruang. Jadi, terutama ruang-ruang yang krusial atau ruang-ruang yang primer, yang pokok. Nah, kita lihat di sini, kita punya sebuah gambaran kapal di sini. Nah, ruang-ruang krusial ini antara lain yang pertama adalah engine room di sini. Jadi nanti kita akan tahu berapa panjang dari engine room yang diperlukan. Nah, tentu ini akan mengacu dari pemilihan-pemilihan engine maupun equipment yang lain. Nah, kemudian di depan engine room ini sampai ke depan ini adalah ruang muat. Jadi ruang muat yang bisa kita muati atau nanti lebih ke payload. Kemudian ada superstructure untuk ruang akomodasi di sini. Nah, itu adalah arrangement. Selanjutnya, kita akan lakukan evaluasi untuk structure. Nah, structure yang utama dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada hull girder di sini, jadi lambungnya. Kemudian internal structure seperti apa? Internal structure di sini, jadi ada pilar-pilar, kemudian ada frame, ada web frame. Kemudian superstructure. Superstructure ini adalah bagian atas atau untuk ruang akomodasi. Nah, tentunya di structure ini nanti tergantung dari material apa yang akan digunakan. Bisa dari besi, aluminium, nah tergantung dari material. Sehingga kita akan tahu kekuatannya. Kemudian secara konstruksi apakah dilakukan secara melintang atau memanjang. Itu harus kita evaluasi. Nah, kemudian evaluasi selanjutnya adalah exit weight atau berat kapal tanpa muatan, kemudian tanpa bahan bakar, tanpa minyak pelumas, kemudian tanpa ballast water, fresh water, kemudian consumable untuk para kru, dan lainnya. Nah, apa saja yang menjadi perhitungan untuk di leadership weight? Yang pertama kita lihat di sini, jadi weight class leadership ini dikelaskan menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada hull superstructure, kemudian ada deck equipment, tentu dengan head cover maupun crane. Jadi ini head cover adalah penutup palka atau penutup ruang muat. Kemudian ada accommodation dan painting. Dilanjutkan dengan masonry, kemudian ada piping system, kemudian ada electric equipment, kemudian ada special equipment bila terjadi ada tambahan atau peralatan yang khusus dipesan oleh owner, kemudian inventories ya. Jadi semua ini akan dihitunglah. Ini yang dinamakan berat total ini nanti yang disebut dengan leadership weight. Nah, kemudian capacity. Jadi capacity ini tentu kita bisa lihat di sini. Jadi yang bisa kita muati di sini yang berwarna biru di sini agak ungu ya. Ini adalah net tonnage. Jadi net tonnage itu adalah ruangan yang bisa kita pakai sebagai ruang muat. Nah, sedangkan untuk gross tonnage, biasanya kapal memang umumnya disebut dengan berapa gross tonnage. Nah, gross tonnage itu adalah seluruh volume dari ujung belakang sampai depan, kemudian dari keel sampai atas. Nah, volume yang tertutup itu adalah gross tonnage. Kemudian ada deadweight tonnage. Jadi DWT itu merupakan displacement pada kondisi bermuatan load dikurangi dengan leadership ya.
dikurangi dengan leg shift yang saya jelaskan di sebelum subtopik ini. Nah, kemudian kita akan evaluasi stability. Kapal itu mengalami stabilitas yang bagaimana? Apakah dia stabil atau unstabil? Jadi stability adalah kemampuan kapal untuk pada saat kondisi dia miring, ada pembebanan, dia bisa berbalik pada posisi tegak. Nah, bisa dikatakan stabil ini apabila titik gravity itu di bawah titik metacenternya di sini. Lain halnya yang unstabil di sini. Jadi kalau unstabil, titik gravity ini di atas metacenter, sehingga apabila ada terjadi pembebanan di atas ini bertambah, maka kapal ini akan bisa tenggelam. Nah, makanya untuk itu, jadi stabilitas ini adalah kaitannya dengan penempatan keseluruhan equipment yang ada di kapal. Makanya kita harus desain, kita evaluasi. Nah, selanjutnya adalah evaluasi untuk auxiliary system. Jadi auxiliary system ini adalah seluruh komponen atau equipment yang membantu bekerjanya main engine. Nah, tentunya ini harus ada suplai listrik. Jadi ada generator, kemudian generator ini nanti untuk menggerakkan steering gear, kemudian menggerakkan purifier, kemudian ada turbocharge, ada rudder, steering tube, pelumas, kemudian subbearing dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan auxiliary system. Jadi sistem yang mendukung untuk propulsion plan atau masonry plan-nya. Nah, kemudian kita evaluasi untuk hal masonry atau cargo sistemnya. Jadi ini lebih ke permesinan geladak di atas main deck. Jadi berapa crane yang akan kita pakai, berapa ton, kemudian mesin jangkarnya seperti apa, kemudian mooring lamp-nya seperti apa, steering gear nanti seperti apa. Nah, itu harus kita evaluasi, kita tentukan. Nah, kemudian kita evaluasi untuk elektronik dan navigation system. Nah, tentu ini berhubungan dengan masalah teknologi. Yang pertama ada gyro kompas, kemudian ada ship log, ini untuk melihat kecepatan kapal kita laju berapa. Kemudian ada echo sender yang berfungsi untuk kita tahu pada kita berlayar pada kedalam berapa. Kemudian ada automatic radar, floating assistant atau ARPA. Jadi kita akan tahu posisi kita di mana di dalam peta. Kemudian ada automatic identification system atau ICE ya. Di sini ICE itu akan dari ICE kita akan tahu. Jadi kapal-kapal di sekeliling kita itu akan kita terdeteksi dan jenisnya apa, panjangnya berapa, dia kecepatannya berapa, kita akan tahu. Kemudian ada GPS, Global Positioning System. Jadi di titik mana kita berada, kita akan tahu koordinatnya. Nah, kemudian tentu ada Electronic Chart Display. Nah, setelah itu, selanjutnya kita akan evaluasi untuk desain for production-nya. Nah, dalam memproduksi sebuah kapal, tentunya ada beberapa metode yang bisa kita lihat di sini. Jadi ada tradisional method, kemudian ada design build method. Nah, yang di tradisional method ini ada bidding proses, sehingga ini memerlukan waktu yang lama. Nah, sehingga di design build method yang existing saat ini untuk yang bidding proses ini bisa kita lakukan bersamaan pada saat kita preliminary drawing maupun pada saat detail drawing, sehingga akan save time, jadi lebih menghemat waktu. Dan tentu dalam production ini kita harus mengevaluasi kemampuan kita kalau kita sebagai pihak galangan, berapa ton kapasitas kita, kemudian peralatan dan equipment-nya seperti apa, kemudian dalam pembangunan apalagi untuk bangunan baru kita akan menggunakan sistem blok atau mulai dari
kill sampai akhir. Nah, itu harus kita tentukan, kita harus evaluasi. Nah, kemudian kita evaluasi lagi untuk noise-nya. Nah, tentu di kapal itu ada dua poin penting, yaitu machine noise dan hydrodynamic noise. Ini adalah penyumbang noise terbesar. Jadi katakan di machinery noise ada diesel, ada gearing, ada auxiliary, kemudian ada main engine dan equipment yang lainnya. Kemudian yang untuk hydrodynamic noise ada dari blade, dari propellernya, kemudian karena flow noise-nya, aliran airnya, kemudian ada propeller singingnya, kemudian ada kavitasi propeller. Nah, ini semua menghasilkan noise. Nah, tentunya kita harapkan noise-noise ini kan mempunyai frekuensi sendiri-sendiri. Kita harapkan tidak terjadi resonansi, sehingga sebisa mungkin kita jaga, kita atur frekuensinya tidak sama. Nah, level dari noise ini tergantung dari tipe vesselnya. Makanya untuk kapal niaga atau kapal secara umum berbeda dengan kapal untuk riset, yang mana untuk riset ini noise-nya sangat diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah masalah shock loading test atau design load. Jadi di sini lebih ke perjanjian atau kontrak dengan customer atau owner. Jadi nanti dalam perjalanan dalam membangun kapal, apa saja yang menjadi poin-poin penting untuk dilakukan testing. Ya, jadi ini untuk menjamin bahwa komponen maupun sistem berjalan dengan baik performanya. Nah, kemudian kita lihat lagi evaluasi integrated logistik supportnya. Jadi ini supply tentang logistik analisisnya seperti apa, kemudian life cycle cost-nya, availability-nya seperti apa, kemudian supply chain analisisnya seperti apa, kemudian facility dan training analisisnya untuk di galangan seperti apa, dan tidak lupa adalah technical documentation itu harus kita evaluasi. Nah, yang terakhir ini adalah masalah cost. Tentu semua dari beberapa kriteria yang kita evaluasi, ujung akhirnya adalah masalah biaya. Nanti biaya ini yang nanti kita akan tawarkan kepada owner atau pemesan kapal. Nah, tentu harus ada kesepakatan sebelum ada tindakan lebih lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini typical new building cost breakdown. Jadi yang pertama main engine sekitar 15%, kemudian equipment 25%, kemudian pipa dan lainnya, sambungan atau dengan aksesoris lainnya sekitar 10%, painting 2%, kemudian ada steel atau structure di sini 10%, kemudian untuk manpower atau labor 8%, kemudian overhead sekitar 25%, overhead untuk kebutuhan equipment, peralatan penunjang. Kemudian ada tambahan cadangan mungkin sekitar 5%. Nah, itu adalah tipikal dari new building cost breakdown. Nah, setelah semua evaluasi ini kita lakukan, sebenarnya evaluasi kita lakukan ini berdasarkan dari desain requirement. Jadi dari requirement dari owner. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi ini langkah pertama adalah desain requirement-nya, ya. Jadi di spiral desain ini basicnya adalah dari desain requirement, dari kriteria yang pemesan kapal inginkan. Nah, baru nanti kita akan lanjut ke konseptual desain, lebih mengerucut, kemudian kita lanjutkan ke preliminary design, kemudian dilanjutkan ke kontrak desain, kemudian dilanjutkan ke detail desain. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir untuk finalisasi drawing yang siap untuk dieksekusi di lapangan. Nah, kita lihat dulu untuk yang desain requirement. Jadi desain requirement itu kita lihat di sini ada beberapa. Yang pertama adalah ship dimension. Nah, ship dimensi ini adalah tergantung dari
keinginan owner. Untuk pelayaran di mana? Untuk kedalaman di berapa? Karena ship dimensi ini juga ada limit. Nah, itu tergantung daerah pelayarannya. Karena tentu pelayaran di darat, artinya di sungai ya, akan berbeda dengan pelayaran di laut, terutama laut bebas. Itu kalau di laut tidak terbatas draftnya, kemudian lebar juga tidak terbatas, panjang pun tidak terbatas. Sedangkan di perairan dangkal atau di perairan sungai ataupun di kanal itu mempunyai limit tertentu untuk dimensinya. Nah, kemudian payload. Saya sebagai owner, nanti saya dapatkan ini berapa ton muatan yang saya dapatkan. Nah, tentu penataan ruang atau arrangement tadi yang harus diperhatikan. Kemudian speed dan endurance. Jadi tercapainya tidak nanti apa yang kita pesan. Katakan 20 knot. Pada saat bangun selesai ya harus 20 knot. Begitu juga dengan endurance-nya. Dia mampu 20 knot itu hanya berapa saat atau seterusnya. Nah, itu harus kita evaluasi. Nah, kemudian crew requirement di sini ini tergantung dari otomatisasi. Jadi semakin kapal kita semakin otomatis sehingga kru juga akan sedikit. Nah, itu juga sebagai requirement owner seperti apa. Kemudian jumlah kargo hold, ruang muat ya, hubungannya dengan payload tadi, dan tangki. Tangki ini bisa bahan bakar dan lainnya. Nah, kemudian loading unloading method. Nah, ini tergantung dari jenis kapalnya. Kalau kapal tanker ya harus pompa, kemudian kalau kargo ya harus ada crane, kalau kontainer bisa crane atau bisa tidak, tergantung dari pelabuhan mana yang kita akan singgahi. Nah, kemudian ada hotel requirement. Jadi hotel requirement ini lebih untuk kenyamanan dari para kru maupun penumpang. Kemudian ada maneuverability, jadi di sini adalah tingkat handling untuk bermanuver, ya, belok kanan, belok kiri, maju mundur. Nah, itu harus kita evaluasi. Kemudian tentu masalah reliability yang terakhir. Nah, itu adalah desain requirement. Kemudian kita lihat secara spesifik desain requirement dari seorang marine engineering. Jadi dari marine engineering requirement, yang pertama adalah main propulsion system. Jadi seperti halnya tadi, engine-nya pakai diesel atau gas turbin atau steam turbin, kemudian pakai electric propulsion atau konvensional, kemudian auxiliary sistemnya seperti apa, kemudian hull masonry sistemnya, ya, ini adalah peralatan-peralatan yang ada di geladak, kemudian cargo sistemnya, nah, tergantung dari jenis kapal, kemudian communication dan navigation system. Jadi ini komunikasi ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu dari kapal keluar, artinya bisa ke kapal lainnya atau ke darat. Sedangkan internal itu ada dari navigation atau bridge check menuju ke di kamar mesin. Itu adalah untuk komunikasi internal. Nah, kemudian kita lihat setelah kita dapatkan requirement tadi, baru kita mengevaluasi dan membuat konsep sebuah desain kapal. Jadi konsep desain kapal ini berisi tentang visibility study, yang mana kita harus lihat konfigurasinya seperti apa untuk permesinannya maupun equipment lainnya, kemudian dari desain requirement itu. Nah, sebagai parameter adalah masalah ekonomi, masalah harga sebagai kontrol ya. Nah, desain produk dari konseptual desain ini adalah yang pertama adalah hull dimension dan hull form. Tentu ukuran dan bentuk lambung harus kita dapatkan. Ya, ini nanti ada gambar lens plan dan general arrangement. Nah, kemudian ada propulsion plan. Nah, itu harus kita dapatkan, kita harus tentukan. Kemudian ada configuration sketch, jadi kita konfigurasi sketch awal gambaran seperti apa penataan ruangnya. Kemudian kru estimasinya sudah kita dapatkan. Kemudian berat kira-kira kapal kita akan berapa. Tentu ini ada listnya, list untuk semua komponen equipment. Kemudian
cost estimate sudah kita dapatkan, kemudian speed atau power estimate juga kita dapatkan, kemudian tidak lupa juga electric generating capacity, jadi kapasitas untuk auxiliary engine. Nah, kemudian setelah konseptual design ini baru kita akan masuk ke preliminary design. Sebenarnya ini adalah sama dengan konseptual design tapi dia lebih detail. Jadi penjabaran dari konseptual di preliminary. Jadi isinya lebih detail, kemudian kita harus butuh lebih banyak engineer dan butuh effort yang besar untuk mendetailkan di sini. Jadi di sini ada trade-off study, kemudian merupakan pengembangan untuk kontrak desain nanti. Nah, produk dari preliminary design adalah yang sama dengan konsep desain tadi, tapi dia lebih detail. Nah, kemudian ada list machinery, jadi ada katakanlah engine, tidak hanya satu engine, mungkin ada kita satu atau lebih dari satu, bisa dua atau tiga. Nah, itu nanti kita serahkan ke owner untuk memilih yang mana yang akan dipakai. Dan tentu adalah menghasilkan preliminary drawing. Nah, setelah preliminary design, baru kita akan masuk ke kontrak desain lebih mengerucut. Jadi ini si desainnya lebih detail, kemudian antara si builder dan pemesan ini harus saling mengerti, saling istilahnya bekerja sama. Dan selain itu di kontrak desain ini nanti kita memakai regulasi apa? Apakah dari ABS atau PKI atau RAINA atau BV atau yang lainnya. Nah, itu harus kita jelaskan dan kita sepakati bersama. Nah, untuk kontrak desain ini biasanya dilakukan oleh shipyard dan independent design. Nah, produk dari kontrak desain ini adalah jadi dia specification drawing, gambar yang sudah jelas. Kemudian kita dapat model tes. Jadi model tes ini adalah perhitungan awal dari kapal sesungguhnya, kemudian dijadikan skala model untuk dicari berapa power yang dibutuhkan. Nah, nantinya untuk pemesanan berapa horsepower engine yang kita akan pakai. Nah, kemudian tidak lupa ini adalah kontrak untuk berat. Jadi berat itu tidak boleh melebihi dari kontrak. Makanya kita harus berhati-hati dalam pemilihan equipment dan harus detail, kita harus membuat list beratnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah detail design. Jadi detail design ini merupakan finalisasi desain. Jadi sudah disahkan oleh kelas, kemudian owner juga sudah oke. Nah, detail desain ini digunakan di lapangan sebagai gambar kerja. Nah, bisa kita lihat di sini gambar kerja di sini. Ini gambar kerja untuk konstruksi, kemudian ini untuk sistem piping, kemudian bisa kita lihat ini adalah untuk kemudi. Nah, ini gambaran untuk lambung bawah atau bottom cell. Nah, itu detail-detail gambar ini sudah ada untuk di detail design. Nah, perlu diingat antara ship builder dan ship owner itu berbeda pandangan meskipun ada kesepakatan tertentu ya. Nah, kita lihat untuk ship builder. Jadi ship builder akan melihat bahwa kapal itu bentuknya seperti apa hull formnya, karena akan mempengaruhi tingkat kemudahan maupun kesulitan dalam fabrikasi lambung, terutama untuk konstruksi. Nah, kemudian masonry. Nah, kita harus tetapkan kita masonry pakai apa? Karena hubungannya dengan masalah time. Karena masonry ini harus kita pesan, baru kita akan dapatkan beberapa bulan kemudian. Kita tidak bisa beli, katakan saya ingin 1000 horsepower, besok saya beli langsung datang. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kemudian propeller. Nah, nanti propeller ini juga sama dengan masonry, kita harus pesan dari luar. Nah, umumnya untuk saat ini masonry dan propeller ini sudah langsung satu kesatuan oleh maker. Jadi kita bisa beli
include jadi satu. Nah, kemudian steel structure. Nah, kita akan memakai plat apa, kelasnya apa, kemudian tebelnya berapa. Ini akan berpengaruh pada cost produksinya nanti. Nah, sedangkan untuk owner itu melihatnya yang pertama adalah payload. Jadi berapa ruang muat yang bisa kita pakai. Semakin besar ruang muat yang bisa kita pakai, ya semakin untung kita. Kemudian building cost. Tentu building cost adalah kesepakatan dari antara ship builder dan ship owner ya. Kalau building cost-nya murah ya tentu mau, tapi tetap kualitas tetap harus dijaga. Kemudian ada bunker consumption. Jadi ini adalah seberapa besar nanti bahan bakar yang saya keluarkan untuk pelayaran. Kemudian biaya untuk para ABK. Nah, itu adalah kesemuanya adalah untuk konsep ship spiral design. Nah, tentu ada materi-materi yang bisa kita bahas atau saya sampaikan di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.